Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas mengenai properti box sizing pada CSS. Properti box sizing itu akan mempertahankan ukuran sebuah elemen atau kotak walaupun kita memberikan properti padding atau border. Nah, misalnya di sini saya sudah punya div dengan nama kelas kontainer, lalu di dalamnya terdapat 3 buah div dengan nama kelas kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Dan semua kelas ini itu sudah saya berikan properti CSS, ya tepatnya di style 17 untuk kontainernya, ya, yang membungkus ketiga kelas ini itu lebarnya 400 pixel, ya, kemudian bordernya 3 pixel, lalu jenis bordernya solid, kemudian warna bordernya adalah black. Nah, kemudian saya memberikan properti margin auto supaya kontainer ini berada ke tengah secara horizontal. Nah, lanjut untuk ketiga kotak ini atau ketiga kelas ini, saya menggunakan grouping selector, yaitu kotak 1 dan kelas kotak 2 dan kelas kotak 3 berikan style yang sama, yaitu lebarnya 300 pixel, kemudian background color-nya yaitu lawn green, kemudian margin 5 pixel. Ya, dengan menyingkat pemisah margin seperti ini ya, margin 5 pixel, maka dia akan berlaku ke 4 sisinya, yaitu bagian atas 5 pixel, bagian kiri 5 pixel, bagian bawah 5 pixel, dan bagian kanan 5 pixel. Dan di sini kita bisa melihat teks atau konten yang ada di dalam kotak ini itu merapat di bagian atas ya dan di bagian kiri pada elemen pembungkusnya. Nah, salah satu cara untuk mengatur konten ini yaitu dengan menambahkan properti padding di bagian atas ya dan di bagian kiri atau keempat sisi ya dari kotak ini. Nah, akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang kita ingin mempertahankan ya lebar dan tinggi sebuah elemen. Nah, misalnya khusus untuk kelas kotak 1, ini saya akan berikan properti yang lain di sini. Kelas kotak 1 saya akan berikan properti padding 40 pixel. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa dengan menyingkat penulisan padding seperti ini, maka itu akan berlaku ke 4 sisinya. Ya, sama ketika kita menyingkat penulisan margin seperti ini. Ya, padding 40 pixel itu artinya di bagian atas 40 pixel, di bagian kiri 40 pixel, di bagian bawah 40 pixel, dan di bagian kanan 40 pixel. Nah, jika saya refresh web browser-nya, nah sekarang lebar dari kotak ini itu bukan lagi 300. Ya, tapi 380. Ya, yang 80 itu kita peroleh dari padding kiri sebanyak 40 pixel dan padding kanan sebanyak 40 pixel. Jika dijumlahkan totalnya 80. Jadi total lebar dari kotak ini itu 380 pixel, bukan lagi 300. Nah, itu yang terjadi ketika kita menggunakan properti padding. Nah, ini baru kita menambahkan properti padding, ya belum lagi border. Nah, untuk border, ini akan saya contohkan di kotak yang kedua. Kelas kotak 2, border, ini saya singkat penulisan bordernya, untuk ukuran bordernya 5 pixel, kemudian jenis bordernya solid, lalu warna bordernya black. Nah, sekarang saya akan refresh browsernya. Nah, sekarang lebar dari kotak ini ya itu bukan lagi 300 pixel. Ya, melainkan 310.
Yang 10 itu kita peroleh dari border dari sisi kiri, ya 5 piksel, dan border kanan sebanyak 5 piksel. Ya, jika dijumlahkan totalnya 10. Jadi lebar dari kotak ini itu 310, bukan lagi 300. Nah, jika saya tambahkan di sini properti padding untuk kotak kedua, padding 40 piksel. Saya refresh. Nah, maka ukuran kotaknya itu akan bertambah lagi. Ya, sebanyak 40 piksel dari sisi kiri dan 40 piksel dari sisi kanan. Jadi totalnya sekarang untuk kotak ini itu lebarnya 390 piksel, bukan lagi 300 atau 310, yang melainkan 390. Jadi pada CSS, kasus seperti ini itu disebut dengan box model. Nah, terdapat dua properti yang mempengaruhi ukuran dari sebuah box, yaitu padding dan border. Nah, ketika menggunakan properti padding atau border, maka lebar atau tinggi elemen tersebut akan bertambah dari ukuran yang telah ditentukan. Nah, jika kita ingin ya ukurannya tetap tidak bertambah ketika menggunakan properti border atau padding, di sini kita bisa gunakan properti yang namanya box sizing. Nilainya adalah border box titik koma. Nah, jika saya refresh web browsernya, kita fokus di kotak 1, maka lebar dari kotak ini itu akan mempertahankan lebarnya, yaitu 300 piksel, walaupun kita sudah menambahkan properti padding. Ya, begitu pula dengan kotak kedua, di sini kita bisa tambahkan properti box sizing. Nilainya adalah border box titik koma. Saya refresh. Nah, di ketiga kotak ini lebarnya itu sama dengan 300. Walaupun kita sudah menambahkan properti padding dan border. Atau jika kita ingin semua kotak, kita akan berikan properti box sizing. Sebenarnya ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Kita cukup meletakkan properti box sizing di sini. Ya, karena kita sudah punya selektor kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Box sizing ya, box sizing border box, kalau saya refresh, nah maka hasilnya sama. Nah, jadi itu mengenai properti box sizing pada CSS. Ketika menggunakan properti padding atau border, maka lebar atau tinggi elemen tersebut akan bertambah. Nah, properti box sizing ini itu akan mempertahankan ukuran sebuah elemen atau kotak walaupun kita memberikan properti padding atau border. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.